Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya, pemirsa terkasih, damai, sejahtera bagi Anda sekalian. Jalan hidup ada ujungnya, umur ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu sia-sia. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya
Adakah iman yang kuat saat aku masuk dalam keabadian? Hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan, Tuhan. Untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Selamanya hidup saya dan Anda yang percaya adalah milik Tuhan Yesus, yang terberkati, yang ada damai, yang senang sekali bisa menjadi milik Yesus. Ketik rame-rame di kolom komentar, saya milik Yesus, saya milik Yesus. Sekalipun engkau pernah jatuh, engkau gagal, engkau rusak, engkau hancur, engkau dalam aib dosa, karena Anda dan saya milik Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah malu mengakui kita adalah miliknya. Biarlah setiap kita tetap ada dalam kepercayaan kepada Tuhan bahwa hidup kita ini adalah anugerah, dan batik ini yang saya pakai juga dikasih orang. Aku jatuh dalam dosa seperti sampah didaur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah
aku berantakan, Tuhan tajib melihatku dalam aibku tanpa malu. Kau sebut aku milikmu. Tidak layak hanya Engkau yang mampu Menulis sejarah baru di Tuhan Yesus, tolong aku meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sang pulihkan. Ambil dosaku, ambil takutku, ambil sakitku, ambil semua yang busuk ini. Buat hatiku baru lagi, tahirkan pelayananku dalam kasih-Mu. Aku berserah, aku menyerah, aku habis di sini. Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku terhilang. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Tuhan Yesus mengubah Peace. Damai ya. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, peace, berdamai juga dengan sesama. Karena hidup dalam damai adalah hidup yang mana kita boleh ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada rasa utuh ya, tanpa luka, tanpa kekhawatiran.
Hari ini saya membawakan banyak pujian tentang refleksi diri. Biarlah setiap pemirsa yang menyaksikan ini bisa lewat pujian-pujian yang semua liriknya saya tulis sendiri, bisa menjadi berkat buat saya dan buat Anda semuanya. Siapa di antara saudara yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti deh, tidak ada. Siapa di antara saudara yang tidak pernah gagal? Pasti semua pernah gagal. Siapa di antara saudara yang merasa hidupnya sudah sempurna? Pasti nobody perfect in the world. Dan setiap orang pasti tidak ada yang namanya sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Yesus. Tapi kalau hari ini saudara menerima pelayanan ini dan juga pujian, firman dan doa-doa, marilah kalau ada sebuah penyesalan pertobatan, sebentar saya akan sharing kepada saudara dosa daripada Daud. Meskipun Daud berdosa, mengapa Tuhan tetap mengasihi dia? Bukan berarti Tuhan toleransi kepada dosa, tetapi kita akan lihat sebentar sikap hati ini yang Tuhan lihat. Bukankah Tuhan sudah berkata di dalam kitab suci, manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Memang setiap hari kita hadapin manusia, tapi jangan lupa ada Tuhan yang melihat jauh di dalam hati Anda. Beban berat yang engkau atau saya sedang alami pergumulan hari ini, biarlah pujian air mata pertobatanku membawa setiap hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Aku jatuh lagi, janji suci yang terucap hancur berantakan. Kini hatiku hampa lagi. Meski aku gagal, kotor najis hina, Yesus tetap setia menyambut air mata pertobatanku. Meski aku gagal, kotor najis hina, Yesus tetap setia menyambut air mata pertobatanku. Hancurkan keinginan dagingku, musnahkan hasrat jiwaku, habiskan semua alasanku. Aku tak mau sembunyi lagi dari dosaku.
Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan pendengar di voice note, serta Anda yang menyaksikan pelayanan ini melalui video ataupun siaran tayangan ulang. Firman Tuhan adalah terang dan menjadi obat kesembuhan bagi dosa. Tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya meminta kepada setiap pemirsa sekalian, ayat-ayat suci yang saya ucapkan, Anda bantu ketik dan share. Anda share, saya membacakan dan saya membagikan rema dari firman ini. Yang pertama-tama kita akan melihat dari pembacaan kitab suci, 1 masuk menyerang kepada tubuh orang itu. Saya doakan Bapak Ibu pemirsa yang sedang menyaksikan ini, yang sedang dalam perjalanan baik ke rumah sakit ataupun juga untuk terbang ke kota lain karena mau check up atau periksa kesehatan, atau karena ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda jadwal pagi ini. Diberkatilah sehat selalu, diberkatilah perjalanan dan tiba di tujuan dengan selamat. Tuhan sudah bilang bahwa jika kita mau mengaku dosa, maka Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, Tuhan menyucikan dari segala dosa dan pelanggaran dan dari kejahatan. Orang yang hidup dalam kejahatan, orang yang tidak tenang hatinya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari satu sosok di dalam Alkitab dan bahkan sampai hari ini menjadi satu sosok yang banyak sekali dikhotbahkan selain daripada perjanjian baru Tuhan Yesus ini, yaitu bernama Daud. Ya, dalam satu peristiwa Daud ketika diangkat Tuhan menjadi raja, tercatat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua. Silakan biar Anda mengikuti, pemirsa lain juga mengikuti. Anda ketik ayat 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua. Baik, share sebanyak-banyaknya, dan ini menjadi firman obat yang menyembuhkan hati. Dan kalau hatimu sembuh, engkau diberkati kesehatanmu dan keadaanmu. Baik, ada tertulis dari 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas sotoh istana. Maksudnya seperti kalau zaman sekarang rooftop gitu ya. Nah, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perempuan itu sudah bersuami dan suaminya bernama Uria. Kisah ini berlanjut Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya terjadilah
dosa di sana. Dan yang lebih daripada dosa perzinahan, yaitu terjadi juga dosa perencanaan kematian, pembunuhan terhadap Uria, istri daripada Batsheba ini. Lalu sekarang pernyataan saya berikutnya ini akan mematahkan setiap orang yang mungkin bertanya, Daud itu seorang raja, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Mengapa dia bisa berzina? Dan sampai dia kok bisa membunuh, tapi tetap Tuhan pakai. Lalu mulai muncul spekulasi, apakah di sini Tuhan itu pilih kasih? Karena salah satu kisah dalam Bible, perzinahan antara Daud dan Batsheba itu membuat iblis masuk celah dan berbisik kepada hati manusia, Tuhan itu tidak adil. Daud itu anak emasnya, kamu bukan. Padahal memang kalau kita melihat kisah ini, itu yang Daud buat bukan hanya dosa perzinahan, tetapi pembunuhan. Namun di sini saya mau sampaikan, saya tidak sebagai posisi hakim, tetapi saya sebagai penyampai daripada sebuah kebenaran yang saya terima dari pembacaan sabda firman Tuhan Yesus. Ya, saya berdosa, Anda berdosa, Daud berdosa. Dosa itu menyasar tidak pandang, mau ke pendeta, pastor, raja yang diurapi, orang biasa, orang sederhana, terkenal. Dosa tidak pernah memandang dia itu akan bisa memberikan menu sajian untuk orang itu jatuh di dalam dosa. Nah, lantas kenapa Daud yang sudah berdosa, tapi tetap Tuhan pakai sebagai alatnya? Ketahuilah kebenaran ini. Sebetulnya semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Daud juga berdosa. Apakah waktu dia tidak melakukan perzinahan dengan Batsheba dia kudus? No. Tuhan mengangkat dia bukan karena dia kudus, tapi karena Tuhan mau memakai dia menjadi alatnya. Dalam 2 Samuel 11 tadi, itu adalah cerita masa kelam daripada perzinahan Daud dengan Batsheba. Memang fatal sampai terjadi pembunuhan untuk supaya memuluskan rencananya untuk menguasai Batsheba, istri dari Uria itu. Poinnya di sini, Tuhan tidak mentoleransi dosa. Maksud saya sharing ini juga tidak bermaksud untuk mentoleransi dosa. Tetapi yang saya mau sampaikan, ini firman Tuhan bagi banyak orang pendosa. Yang nonton ini ada puluhan ribu pemirsa sedang live di 4 platform media sosial. Sikap respon daripada Daud inilah titik dan juga bisa menjadi sebuah perbedaan. Ketika Nabi datang kepadanya,
dan memberikan teguran, "Hai kamu Raja Daud, kamu sudah berdosa." Dan teguran nabi bernama Natan ini keras. Daud seorang raja, berkuasa di zamannya, tapi sikapnya, Daud tidak mencari pembenaran. Ia tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Dia juga tidak menunjuk atau mencari kambing hitam. Sebaliknya, Daud menunjukkan air mata pertobatan. Dengan hancur hati dan rendah hati, dia mengakui dosanya tanpa alasan apapun. Mungkin sebagian berkata atau iblis masih berbisik kepada Anda, Tuhan itu pilih kasih Masa membiarkan Daud berdosa dan Tuhan tetap pakai? Kebenarannya adalah manusia semua berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Anda yang sedang nonton ini, Anda yang merasa dirimu everything is okay, apa kamu yakin kamu sudah paling benar? Seringkali manusiawi naturalnya kita ini gampang menghakimi, tapi lupa untuk mengkoreksi diri sendiri. Kita butuh pengampunan Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya kita tidak bisa hidup benar tanpa pimpinan Tuhan. Mengapa respon akan firman Tuhan atau teguran atau nasihat yang datang itu begitu penting? Karena Tuhan mau memakai bukan orang sempurna. Tuhan juga tidak mungkin menemukan orang yang tanpa cacat, tanpa dosa di dunia ini. Kalau ada, Yesus tidak perlu datang sebagai juru selamat. Tapi yang Tuhan cari hati yang hancur, hati yang memberikan respon yang baik saat ada teguran. Tuhan itu menghargai sebuah kejujuran di hadapannya. Dan Tuhan juga mencari setiap hari hati yang mau bertobat kembali dan bergantung hidup berikutnya kepada anugerahnya. Bahkan sekalipun sudah jadi abu, puing-puing tak bersisa, kalau kita berharap kepada Tuhan, sekalipun saat ini Anda sedang ada di lembah kekelaman, firman ini akan menampar iblis. Karena ini kebenaran yang membuat banyak orang berdosa merdeka dan hidup dalam anugerah Tuhan. Kisah ini sebetulnya adalah cerminan kita sendiri. Kita gampang sekali memvonis orang lain berdosa. Kita tunjuk begini, enak ya tunjuk orang menghakimi, tanpa sadar 3 jari nunjuk ke dalam. Maka jangan menghakimi orang sekalipun dia berdosa. Kita tidak ditempatkan sebagai hakim dan Tuhan tidak beri kita hak untuk menghakimi. Kita gampang sekali mengatakan hamba Tuhan sana jatuh, produk gagal, cacat, tidak layak dan sebagainya. Engkau tidak layak lagi melayani. Engkau nggak boleh dekat sama Tuhan karena kamu kotor. Saya mau tanya, kapan Tuhan kasih kita hak untuk menghakimi? Bukankah hanya ada satu hakim yang adil,
Dialah Bapa di sorga, bukan kita. Kita juga akan dihakimi. Maka Anda jangan takut setan. Setan tidak akan menghakimi Anda. Setan juga akan dihakimi di api neraka. Dengarkan pemirsa dan terkasih, dan juga saya dan semua kita ini. Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan itu tidak ada. Kalau ada, itu munafik. Saya beritahu, saya ulangi. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tapi kalau ada di antara Anda atau manusia yang merasa dia sempurna, dia munafik. Tuhan mencari orang-orang yang menyadari dirinya, ketidaksempurnaannya, tapi membutuhkan pelukannya, membutuhkan kasih karunia-Nya, membutuhkan darahnya, membutuhkan pengampunannya. Ingat baik-baik Bapak Ibu terkasih, jiwa yang terpilih, Anda ini jiwa yang terpilih. Tuhan tidak membuang barang yang rusak. Dunia menjadikan sampah. Tuhan ingat, Dia bukan hanya dokter tabib yang ajaib. Dia juga hakim yang adil. Dia adalah seorang pemulung. Pemulung itu pemungut sampah yang handal. Manusia mungkin membuangmu. Manusia mungkin menghakimimu. Orang menjolimimu. Tapi Tuhan tidak pernah membuang orang. Serusak-rusaknya jiwa itu adalah berharga di mata Tuhan. Uang nilainya 100.000, jatuh diinjak-injak, orang ketemu, diambil apa tidak? Diambil. Uang sudah dikusutkan, lempar masuk sampah yang busuk, pemulung ketemu, berkah buat dia enggak? Berkah banget. Kalau uang saja yang hanya alat pembayaran kefanaan, sekalipun bahwa busuk diambil karena bernilai, Anda dan saya, sehancur-hancurnya engkau, di kekekalan Tuhan melihat engkau berharga. Tuhan sanggup mendaur ulang hidupnya Daud. Tuhan sanggup mendaur ulang hidupnya Andi Simon. Tuhan sanggup mendaur ulang hidupmu menjadi sebuah mahakarya yang indah. Marilah pemirsa terkasih, kita renungkan ini sambil jawab dalam hati. Saat kita sedang jatuh di titik terendah atau melakukan kesalahan, aib, kesalahan, perzinahan, perselingkuhan, kejahatan-kejahatan, apakah sekarang engkau tetap memilih tinggal dalam situasi yang membuat engkau nggak tenang itu, ataukah engkau mau datang kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus tanpa rasa malu, dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Kita mau berkata, Tuhan, jika engkau tidak menyertai aku akan jatuh dan gagal terus. Sertai hari langkah berikutku, supaya hati yang hancur ini pulih di hadapanmu, supaya saya bisa kembali hidup dan menjadi berkat
dan pribadi yang senangkan hatimu. Banyak orang salah dalam respon kegagalan. Lewat kisah dan renungan ini, mari kita melihat kegagalan itu adalah sebuah pelajaran. Kegagalan bagi orang kehancuran, tapi bagi saya dan Anda adalah sebuah perjalanan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Anugerah Tuhan masih ada sampai hari ini. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita, dan sekali lagi menghancurkan setiap benteng-benteng dibangun iblis, intimidasi Anda siang dan malam. Ingat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup buat putih seperti salju. Sekalipun hidupmu kotor seperti kain ketumbar, Tuhan sanggup membuatnya putih seperti bulu domba. Let's pray. Ora habato kayana sakaraba. Riana kuruku mahura hahara hahabasya. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, tahirkan hidup kami dengan darah. Terima kasih buat firman yang membawa setiap hati kembali kepada Yesus, jalan kebenaran keselamatan. Ampuni segala kegagalan, kesalahan, dosa yang kami lakukan. Dan biarlah ketika firman ini datang Tuhan, kutuk penyakit, kutuk keturunan dosa dari Anda dan keluargamu dalam nama Yesus. Setiap tipu muslihat iblis, segala permainan ilusi, rancangan-rancangan indah namun sesat dalam pikiran-pikiran orang percaya, saya runtuhkan dalam nama Yesus. Kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, intimidasi yang dimasukkan dalam hati setiap orang percaya saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini berkat. Walau dokter berkata
tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat sepanjang hari ini. Setiap Anda diberkati, dilindungi, disertai apa yang Anda lakukan dalam firman Tuhan. Tuhan buat engkau berhasil, disertai dengan urapan Roh Kudus, dan engkau naik dan tidak turun, dan juga jadi kepala bukan ekor lewat hidup Anda dan saya. Dalam rahmat Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus disaksikan dan dipermuliakan. Saya berdoa bagi Anda yang ada dalam pergumulan berat hari ini, berat langkah masuk lewat doa berkat ini. Engkau mendapat kelegaan dan mendapat pertolongan Tuhan Yesus di waktu ini, di jam yang tepat. Terimalah berkat pertolongan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus untuk Anda semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke deh semuanya, udah ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda, dan Tuhan jadi serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Terus memberkati dan dadah, kiss bye. Tuhan Yesus berkati ya. Shalom and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap
dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.